Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. David Eskom, MCS Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah dari Data Mining. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azima dengan NIM 2211038545 dari Program Studi Sistem Informasi dengan peminatan Bisnis Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Klasifikasi Kualitas Susu menggunakan Algoritma Decision Tree. Langsung saja kita lanjut. Di sini terdapat latar belakang ya. Jadi kualitas susu merupakan faktor penting dalam industri pangan karena berpengaruh terhadap keamanan, nilai gizi, dan kepuasan konsumen. Namun, penilaian kualitas susu secara manual sering memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar, terutama ketika data yang dianalisis semakin banyak dan memiliki berbagai atribut yang ada. Oleh karena itu, diperlukanlah pendekatan berbasis data mining untuk membantu proses klasifikasi kualitas susu secara lebih efisien. Jadi dalam penelitian ini digunakanlah algoritma decision tree karena mampu mengklasifikasikan kualitas susu ke dalam kelas seperti low, medium, dan high, serta menghasilkan model yang mudah dipahami berdasarkan atribut dari dataset yang tersedia. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini bertujuan untuk menerapkan algoritma decision tree. Selanjutnya mengklasifikasikan kualitas susu, ada low, medium, dan high. Selanjutnya akan mengevaluasi performa model dari decision tree di sini dan menggunakan akurasi, presisi, dan recall. Dataset penelitian. Di sini saya menggunakan dataset yang diambil dari website Kaggle ya, yang bernama Milk Quality Dataset yang terdiri dari 1059 data dan memiliki atribut seperti pH, temperatur, taste, odor, fat, turbidity, dan color. Label yang saya gunakan dari atribut yang ada ini grade ya, yang terdiri dari 3 grade, low, medium, dan high. Selanjutnya ada teori dari decision tree. Decision tree ini atau pohon keputusan adalah salah satu metode klasifikasi dan prediksi yang menggunakan struktur seperti pohon untuk mengambil keputusan berdasarkan sejumlah aturan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan tahapan penelitian seperti pada yang ditampilkan, yaitu ada data understanding. Di sini untuk memahami dataset yang telah saya dapat dari Kaggle itu. Selanjutnya saya akan mengeksploratory data analysis atau EDA dengan cara memahami secara mendalam terkait data yang digunakan untuk melihat jenis data tersebut itu numerika atau kategorikal kah. Selanjutnya dilakukan dengan pre-processing data. Ini untuk mengecek apakah ada data yang missing value atau data yang tidak valid. Selanjutnya dengan pemodelan decision tree dan melakukan evaluasi model. Tools yang digunakan di sini saya menggunakan RapidMiner Studio, menggunakan laptop, dan sistem operasi Windows 10. Selanjutnya ada pre-processing data. Di sini sudah tahapan dari hasil. Jadi saya sudah melakukan cek pada data-data yang tersedia tersebut itu tidak terdapat missing value. Jadi data ini sudah siap untuk diproses. Lalu saya menetapkan grade sebagai label dari atributnya untuk menentukan low, medium, dan high. Lalu saya membagi data 70% untuk training dan 30% untuk testing. Selanjutnya ada pemodelan decision tree. Di sini tadi saya menggunakan data training dan data testing menggunakan 70% dan 30%. Lalu menggunakan algoritma decision tree. Dan di sini saya menggunakan RapidMiner. Di sini terdapat gambar dari proses yang saya buat untuk mengklasifikasikan
hasil dari grade susu yang pada data set tersedia. Selanjutnya itu ada hasil pohon keputusan. Ini dari hasil running dari proses sebelumnya ini. Dapatlah hasil pohon keputusannya seperti ini. Jadi di sini temperatur menjadi root node-nya. Lalu suhu tinggi cenderung kualitas susu itu rendah atau low. pH, fat, dan turbidity itu sangat mengaruhi kelas, medium, dan high. Selanjutnya, sini ada hasil implementasi decision tree menggunakan RapidMiner. Sini saya akan menampilkan hasil dari proses yang saya gunakan pada RapidMiner. Di sini saya menyusun dari Red CSV. Saya menggunakan CSV karena format dari dataset yang saya dapat itu merupakan format CSV, dan saya menggantikan label dari atribut grade menjadi label. Awalnya sini menjadi sebelumnya itu atribut diubah menjadi label karena untuk memprediksi dari grade low, medium, dan high. Saya menggunakan split data untuk membagi data training dan data uji. Di sini tadi saya menggunakan 70% training 0,7, lalu 30% untuk data ujinya. Di sini menggunakan 0,3. Selanjutnya ada decision tree. Di sini saya menggunakan kriterianya itu generation untuk membaca modelnya itu. Lalu di sini ada apply model untuk memproses dari decision tree tersebut, untuk memproses atau prediksi yang terjadi dari grade, dari label grade. Hanya di sini saya menggunakan performa untuk menguji apakah berapa persen dari hasil yang dilakukan prediksi atau kualitas. Selanjutnya itu saja, dan di sini ada penghubungnya ini. Oke. Ketika di run itu langsung menampilkan decision tree atau pohon keputusan. Di sini sesuai dari gambar PPT sebelumnya. Di sini temperatur sebagai node root-nya itu. Nah, di sini kita bisa dengan mudah melihat seberapa berpengaruh temperatur itu ke grade dari susu tersebut. Di sini temperatur yang tinggi itu bisa berpengaruh terhadap kualitas susu yang low atau yang tidak bagus, sampai di bawah ini temperatur, turbidity. Selanjutnya ada di sini apply model. Nah, ini hasil dari prediksi. Oke. Nah, di sini menggunakan prediksi dari data yang tertinggi, terus diambil. Di sini data yang diprediksi itu sudah bagus. Di sini prediksinya high, di datasetnya juga high, benar. Selanjutnya ada perform dari kualitas dari decision tree ini. Nah, di sini terdapatlah akurasinya itu 99,06%. Wah, ini cukup baik, hampir sempurna prediksinya. Dari prediksi high di sini terdapat 77, benar high, dan tapi terdapat kesalahan prediksi. Seharusnya itu medium, tetapi dia memprediksi sebagai high. Selanjutnya di prediksi low itu aman, di true low itu benar, oke. Di prediksi medium juga aman, di true medium juga benar 109. Jadi di sini terdapat kesalahan prediksi di prediksi high. Dan presisinya itu yaitu 96,25%. Lalu recall-nya itu terdapatlah di sini 100% untuk high, low 100%, dan medium di sini 97,32%. Oke, kita lanjut.
Di sini ada evaluasi model. Jadi setelah dilakukan proses yang sebelumnya itu dilakukan evaluasi model untuk mengetahui kinerja dari algoritma decision tree dalam mengklasifikasikan kualitas susu berdasarkan data uji yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan menggunakan conversion matrix serta metrik akurasi, presisi, dan recall dengan bantuan perangkat lunak tadi, yaitu rapid miner. Jadi berdasarkan hasil evaluasi, model decision tree menghasilkan nilai akurasi sebesar 99,06% yang menunjukkan bahwa hampir seluruh data uji berhasil diklasifikasikan dengan benar. Lalu kesalahan klasifikasi hanya terjadi pada sebagian kecil data, ya antara kelas high dan medium. Sementara untuk kelas low itu dapat dikenali dengan sangat baik dalam memprediksi. Hasil ini menunjukkan bahwa algoritma decision tree memiliki performa yang sangat baik dan efektif dalam mengklasifikasikan kualitas dari grade susu. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini kesimpulannya yaitu decision tree efektif, bisa dikatakan efektif untuk klasifikasi kualitas susu pada dataset yang saya gunakan ini. Lalu akurasi modelnya itu sangat tinggi, hampir sempurna. Lalu temperatur menjadi faktor paling dominan penentu grade dari susu tersebut. Lalu model ini layak digunakan untuk mendukung keputusan. Selanjutnya ada disarankan untuk penelitian selanjutnya itu menggunakan data yang lebih besar lagi dan banyak untuk data ujinya itu. Lalu menerapkan cross validation dan juga membandingkan dengan algoritma lain. Bisa saja dari algoritma lain itu lebih bagus dan lebih sempurna. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian materi. Saya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.